Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih setiamu Engkau tunjukkan bukan dengan sikap yang murahan, tetapi kasih itu Engkau bayar, Engkau lakukan dengan penuh ketekunan, agar kiranya rencana Allah itu terwujud, sehingga hidup umat manusia ditebus dan diselamatkan. Kami percaya ketekunan itu sangat penting. Oleh karena itu biarlah sore hari ini kami kembali boleh belajar dari kebenaran firman-Mu yang hidup, agar kami murid-murid-Mu, orang-orang yang percaya ini, belajar dari apa yang Engkau telah teladankan kepada kami. Kami mohon Tuhan Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti kebenaran firman itu dan menyimpannya serta melakukannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa kami. Amin. Silakan kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari tema kita pada sore ini di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat 2. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Mari kita simak bersama-sama, saya membaca ayat ini. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang tahun ini tema kita berbicara tentang ketekunan. Saudara-saudara, tantangan paling sulit dalam hidup Kristen adalah belajar tekun. Itu tidak gampang, saudara. Dan saya boleh mengatakan ketekunan akan muncul dan ada dalam sikap orang Kristen yang dewasa secara rohani. Karena tidak mungkin ketekunan itu muncul seketika begitu saja. Ada karunia-karunia Allah yang diberikan secara instan. Tetapi ada juga karunia Allah yang melewati sebuah proses, dan itu dibentuk di dalam karakter kita. Salah satunya ketekunan ini. Sebab lawan kata dari ketekunan itu adalah kondisi yang withdraw, lari, quit, keluar dari jalur. Keluar dari jalur yang harusnya berlomba kita jalani, kita lewati, kita berkata saya tidak mau. Dan kecenderungan saudara umat manusia secara kodrati, kecenderungan manusia secara natur, kecenderungan manusia secara jati diri, kita cenderung untuk lari dari kesulitan. Lari dari hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Itu wajar. Karena manusia tidak ingin susah, manusia tidak ingin sulit. Tetapi untuk kekristenan, saudara, dia harus melewati sebuah proses yang mau tidak mau harus dijalani dan tidak bisa keluar. Saya nggak mau ini, saya keluar aja dari jalur, lebih baik saya nggak ikut. Saudara, saya ingat persis ada orang-orang itu kalau mau lomba apapun di kampung, saudara, itu paling stres itu adalah besoknya hari lomba. Persis seperti teman saya, saudara. Nah, pada waktu itu saudara-saudara, stres yang besar itu inginnya begitu datang pas lomba, saya nggak jadi ikut deh. Nah, ini withdraw namanya. Itu keluar dari jalur. Dia tidak mau ikut serta di dalamnya. Nah, kalau dia tidak mau ikut, tidak melewati proses, bagaimana bisa menang?
Tidak mungkin. Kemenangan itu hasil dari ketekunan. Saudara-saudara, satu saat saya diajak teman saya waktu saya kuliah di Jogja dulu. Ayo ikut saya olahraga. Apa itu? Terjun payung. Tidak mau saya. Enggak. Saya sudah bayangkan kalau payungnya nggak buka, mati saya. Dia bilang, jangan begitu. Olahraga itu yang menantang, bikin challenge. Saya bilang, mau terserahlah kamu bujuin saya apa, pokoknya saya nggak mau. Saudara-saudara, ujung dari percakapan itu, saya tanya, kamu takut nggak? Kalau selama ini kamu ikut terjun payung? Pastilah manusia takut, katanya. Nah, saya tanya, kapan kamu paling takut kalau mau terjun payung? Coba, saudara pikir jawabannya. Paling takut kapan? Waktu saya tanya, dia belum jawab. Malah dia balik seperti saya tadi. Kalau menurut kamu gimana? Kapan takut? Saya jawab begini, kalau menurut saya, kira-kira pada waktu kamu di pintu pesawat, waktu mau lompat, paling takut. Dia bilang enggak. Nah, terus kapan? Malam sebelum besok terjun payung. Malam itu enggak bisa tidur, stres besar itu. Saya tanya kenapa? Kan bayangkan, kalau nggak buka gimana, kalau nanti buka seperti apa, semua bayangan yang menakutkan itu malam itu. Besok katanya, begitu naik pesawat, pasrah. Pada waktu mau lompat, lebih pasrah lagi, mati nggak terserah, dan sudah mau di sini masa mau mundur. Nah, saudara-saudara, ini proses. Sebuah ketekunan itu di situ. Sekali sudah masuk menjadi murid Kristus, Anda nggak bisa keluar. Ketika keluar dari saya nggak mau deh, tidak bisa. Kita harus melewati semua proses jalan itu. Sekali lagi, tidak ada kemenangan lewat tanpa proses ketekunan. Itu pertama. Kedua, saudara-saudara, kecenderungan manusia adalah kecenderungan untuk cari jalan pintas. Straight, wah sudah begitu, cari mana yang paling bisa cepat. Maaf saudara, untuk ketekunan iman Kristen tidak ada jalan pintas. Kita harus melewati satu pembentukan dari Allah, melewati apa yang seharusnya kita lakukan, dan Allah penuh kesabaran luar biasa membentuk kita dari kondisi yang paling jelek, dari kondisi yang paling tidak layak, untuk bisa menjadi alat yang mulia dan indah di mata Tuhan. Itu lewat sebuah proses. Gak ada jalur cepat juga. Sama halnya seperti orang mau membuat barang-barang dari tanah liat, tembikar atau yang lain begitu ya. Itu lewat tanah liat yang diproses oleh Tuhan. Pelan-pelan disingkirkan kerikilnya satu demi satu. Disingkirkan supaya kondisi airnya tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu kurang air, harus pas posisinya. Diolah, dibanting, dibentuk, diolah lagi, terus lewati proses itu. Bahkan kemudian dibakar setelah jadi kurang bagus, dihancurin lagi, diproses dari ulang lagi, terus seperti itu. Itu proses harus dijalani, dan itu membutuhkan ketekunan. Nah, kecenderungan manusia termasuk siapapun, termasuk orang Kristen, maunya jalur cepat. Kalau bisa lebih cepat, mengapa tidak? Begitu ya, itu kata JK gitu kan. Kalau bisa lebih cepat, mengapa tidak? Saudara, untuk proses kebenaran diperjuangkan dan menjadi Kristen sungguh-sungguh, tidak ada jalur lebih cepat. Dia harus lewati proses itu. Gak ada jalan pintas maunya sendiri. Ketika dia menempuh jalur pintas, yang muncul siasat pikiran manusia, bukan lagi kebenaran Allah. Kebenaran Allah menuntut manusia dibentuk lewat proses semuanya itu. Barulah dia dapat dikatakan tekun di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Ibrani, backgroundnya adalah orang-orang yang mau jalur cepat. Dan mereka tidak mau melewati proses pembentukan Allah bagi umat Tuhan. Maka Tuhan menekankan sangat kuat sekali dalam kitab Ibrani ini, tekunlah di dalam iman. Kenapa? Karena mereka cenderung untuk mau lebih cepat, mau jalur pintas yang menurut mereka itu baik. Bagi Tuhan tidak. Anda harus melewati jalur itu dalam ketekunan iman. Sekalipun
harus melewati derita. Sekalipun harus melewati jalur salib, dia harus berjalan di dalam jalan itu. Tidak ada jalan pintas untuk semuanya itu. Saudara, oleh karena itulah Ibrani mengatakan, Yesus menjadi teladan, pemimpin kita, yang memberikan contoh dan teladan bertekun di dalam iman percaya sempurna, sehingga dia menanggung dan mengabaikan semua kehinaan itu, memikul salib Kristus. Jujur, saudara, saya kerap kali tergelitik untuk memikir begini. Allah itu maha kuasa. Amin. Apakah tidak bisa Allah menyelamatkan manusia dari surga sana? Apa yang sulit? Mengapa dia harus turun ke dalam dunia? Ya, saya tahu harus jadi manusia. Oke? Kalau jalur itu yang harus ditempuh, apakah harus Yesus sendiri yang turun ke dalam dunia? Ada banyak pertanyaan muncul di pikiran saya, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, jika kita melihat apa yang dirancangan Allah yang besar, mengutus anaknya yang tunggal yang dikasihi untuk datang ke dalam dunia ini dan menekuni jalan itu, saya rasa disitulah kata kuncinya. Allah tidak hanya sekedar menyelamatkan saja, Allah tidak sekedar dengan kuasa dan kemahakuasaannya membereskan manusia, tetapi Allah menginginkan supaya manusia melihat sebuah proses itu, supaya dia meneladani apa yang dikerjakan Kristus, dan hidup iman percayanya ditumbuhkan makin kuat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak saudara untuk memahami mengapa, apa alasannya, nilai apa yang ada pada Yesus sehingga dia mau tekun sungguh-sungguh menjalankan itu semua. Saya harap 3 hal ini akan bisa lekat di pikiran dan hati kita. Saya akan memberi kata-kata gampang. 1, alasan yang paling jelas di dalam hidup Kristus yang tekun memikul salib itu karena dia mengerti kehendak Allah. The will of God. Kehendak Allah itu ada di dalam Yesus, dan itu ada menguasai seluruh hidupnya. Tidak ada hal yang lain yang diinginkan oleh Yesus kecuali adalah soal kehendak Allah. Saudara-saudara, kehendak Allah itu bagian penting dalam hidupnya. Sedemikian kuatnya sehingga saudara-saudara, kalau saya boleh mengatakan, Yesus adalah oknum pribadi yang sepanjang hidupnya di dalam dunia ada di bawah perintah. Dia tidak bisa lari dari perintah, dan dia tidak mau menghindar dari perintah Tuhan. Bagi dia, hidup di bawah komando, di bawah perintah dari kehendak Allah itu harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Maka kalau orang itu sadar bahwa saya yang di bawah perintah siapa, dia nggak akan bikin aneh-aneh. Dia tahu bahwa hidup saya adalah hidup untuk menjalankan perintah itu. Kalau orang-orang bekerja di perusahaan dimanapun, saudara, seringkali nyeleweng, seringkali tidak beres pekerjaannya, karena dia anggap pekerjaan itu hanya untuk mendapatkan gaji. Tapi kalau dia sadar, saya bekerja karena itu tugas saya, itu bagian saya yang harus saya lakukan, dia tidak akan lari, dia tidak akan nyeleweng. Harga dirinya terletak pada waktu dia melakukan tugas itu. Sehingga kalau dia tidak melakukan tugas itu, harga dirinya jatuh. Saya bukan sebagai manajer yang baik, saya bukan kepala bagian yang baik, saya bukan seorang customer service yang baik, saya bukan cleaning service yang baik, karena saya tidak melakukan tugas saya. Saudara, Yesus mengerti betul bahwa dia mengutamakan kehendak Allah di dalam hidupnya, dan itu sangat melekat. Dari mana saya bisa katakan itu? Saya ajak saudara buka di dalam Injil Yohanes pasal 4. Injil Yohanes pasal yang keempat. Yohanes 4 ayat 34.
Maaf, hari ini kita sedikit banyak buka ayat ya. Yohanes 4 ayat 34. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku apa? Ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Saudara, aneh sekali. Mengapa Yesus bicara soal makanan dan kaitannya dengan melakukan kehendak Allah? Saudara-saudara, begini kisahnya. Siang, Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Dia berdialog sepanjang siang itu. Murid-murid mikir, ini ngomongnya pasti lama. Yesus pasti lapar. Dia pergi ke kota, murid-murid. Pulang bawa makanan. Dia berkata, Rabi, makanlah. Apa jawab dia? Padaku ada makanan yang kamu tidak tahu. Bingung mereka. Kok ada makanan yang tidak saya tahu? Jangan-jangan ada orang lain yang kasih makan dia. Lalu Yesus bicara tadi, makananku ialah melakukan kehendak Allah. Kenapa Yesus bicara begitu? Anda mikir soal jasmani. Anda mikir soal makanan yang memuaskan dan mengenyangkan perut saya. Itu baik, tidak salah. Tapi ada satu makanan yang lain yang kamu tidak tahu. Apa itu makanan yang tidak tahu? Adalah spiritual hunger, kelaparan rohani yang kau tidak mengerti. Engkau bisa puaskan makanan jasmani untuk kita kenyang. Engkau bisa puaskan makanan untuk jiwa kita ketika kita melakukan hobi yang kita suka. Entah memancing, entah menonton film, entah baca buku, atau yang macam-macam. Tapi untuk rohanimu juga lapar. Dan kau tidak sadar bahwa ada kebutuhan rohani yang serius. Jadi dalam hal ini saudara, Yesus bicara langsung kepada dua poin yang besar. Satu, bicara air yang hidup. Karena itu juga kebutuhan manusia yang paling penting. Dan dialog itu dengan perempuan Samaria. Boleh aku minta air? Mengapa kamu minta air dari saya? Kamu tidak tahu kepada siapa kamu bicara. Ada air hidup yang mengalir dalam hidupmu sampai pada kekal. Oh, air sesuatu yang dibutuhkan manusia. Tapi dia tidak menyadari bahwa ada air hidup yang mengenyangkan rohaninya dia. Lalu dengan murid-murid Yesus bicara soal makanan, yang juga kebutuhan utama manusia. Sebenarnya saudara, seharusnya rohani kita ini juga diisi dan diberi makan. Amin. Setuju? Saudara, kalau orang lapar rohaninya, cirinya apa? Jiwanya kosong. Lalu dia merasakan, saya ada apanya ya? Kok rasanya kosong sekali, kering begitu. Gak ada sukacita lagi, semuanya flat. Sorry saudara, itu indikatornya, itu petunjuknya. Kalau saudara sudah merasa flat, itu rohani saudara kosong. Sangat gampang sekali godaan-godaan akan muncul. Damai sejahtera hilang. Setelah itu mulai ngomel mulutnya, ngeluh terus, semua ngeluh, sedikit kecewa ngeluh, sedikit kecewa ngeluh. Itu indikator petunjuk rohanimu kosong. Dan itu seringkali kita biarkan, rohani kosong, udahlah, saya mau seneng-seneng, mau datang ini, mau isi, mau melakukan apa yang saya suka, saya mau makan apa yang makan. Maaf, itu tidak menyelesaikan. Rohani kita tetap kosong. Terakhir, indikator rohani kosong itu tidak sensitif lagi. Gak ada kepekaan kepada sesama, kepada hal rohani, mulai malas. Berdoa malas, baca firman Tuhan malas, melihat orang lain kesulitan juga tidak peduli. Itu rohaninya sudah blank, kosong. Kalau ibarat gadget saudara, baterainya habis, gak bisa buka aplikasi apa-apa. Kalau itu yang terjadi, apa yang saudara kerjakan? Maksud saya, kalau gadgetnya baterainya habis, diapain? Rohani saudara dicas pakai apa? Nah itu tadi saudara, melakukan kehendak Allah. Itu bagian yang penting saudara-saudara. Melakukan kehendak Allah itu bagian yang penting, dan itu makanan untuk rohani kita. Kalau saya buat sederhana, berarti orang yang tidak melakukan kehendak Allah dalam hidupnya
rohaninya kosong. Saudara, itu sebabnya kita merasa kering. Lalu saudara mungkin tanya, apa itu artinya melakukan kehendak Allah? Kok kelihatannya bahasa mentereng sekali? Sulit loh mengerti kehendak Allah. Oh tidak, saya akan jelaskan, simple, sederhana sekali melakukan kehendak Allah. Baru-baru ini saya terima kiriman berita Kopas ya, copy paste dari teman-teman di WhatsApp. Kisah itu saya baca lebih dari 5 kali. Artinya di kesempatan-kesempatan sebelum-sebelumnya. Tapi ketika dikirim lagi, saya sejenak tercenung lagi. Ini luar biasa. Kisahnya itu true story di Jerman. Ada seorang istri yang kuliah, hampir selesai. Lalu diminta buat tugas oleh dosen. Tolong kamu ceritakan bagaimana pengalamanmu ketika tersenyum pada orang lain. Gampang, saya pernah tersenyum kok. Saya orangnya gampang tersenyum. Saudara pernah tersenyum nggak sama orang lain? Agak mungkin kalau enggak ya. Oke, tapi ternyata senyumnya itu ada senyum kecut juga ya. Pernah dirasain kecutnya? Orang yang diajak senyum itu yang ngerasain, padahal gak jilat juga. Itu istilah bahasa Indonesia. Nah, dia pikir itu simpel sekali. Satu saat, saudara, satu hari dia pergi sama suami, sama anaknya ke rumah makan, siap saji. Jadi dia harus antri. Nah, pada waktu dia berjalan dalam antrian itu, orang-orang lihat di belakangnya dia. Semuanya memalingkan wajah dan kelihatannya menjauh, saudara. Dia pikir ada apa ini? Dia lihat ke belakang. Ternyata persis di antrian belakangnya itu ada orang pakaiannya kotor, lusuh. Penampilannya sangat-sangat kelihatan sekali bahwa dia orang yang sangat tidak mampu. Tapi orang itu senyum pada dia. Belum dia balas senyumannya, belakangnya lagi rupanya dia gandeng satu orang pakaiannya lebih jelek dan lebih lusuh lagi. Dan wajahnya kelihatan khas wajah cacat mental. Dan ikut senyum. Wah, mau gak mau dia terpaksa senyum juga. Senyumlah dia. Nah, setelah itu dia pikir, saya mau kemana? Sudah gak bisa lari. Saya di depan persis pelayan restoran itu. Dia tanya, ibu mau pesan apa? Dia bilang, udah jangan saya, biar yang belakang saya dulu. Dia pesan sudah. Waktu dia pesan, dia keluarkan koinnya. Koin uang itu cukup hanya untuk membeli secangkir kopi. Dan dia bilang, saya pesan 1 kopi aja. Oh ya, giliran ibu itu, lalu dia ambil tempat. Ibu itu pada waktu melihat senyum dan dia membalas senyuman itu, saat itu Tuhan gerakkan hati. Di samping dia pesan makanan untuk keluarganya, dia pesan tambahan ekstra 2 porsi untuk 2 orang. Nah, saudara-saudara, dia pikir ini makanan dia, saya bisa bayar lagi. Dia pesan, saudara, setelah dia kasih ke keluarganya 2 porsi makanan itu, dia berikan ke meja 2 orang yang ambil tempat di pojok. Saudara tahu ketika diberikan, saudara, 2 orang itu menangis. Menangis luar biasa. Sampai terseduh-seduh. Terima kasih ibu, engkau memberi saya makan, memberi kami makan. Sepanjang hari kemarin kami tidak makan apa. Terima kasih, sekali sambil menangis. Gantian dia bingung. Cuma dikasih makan aja sampai nangisnya kayak begitu. Lalu dia pegang bahu. Saya bahagia, saya bisa bagi makanan untuk kamu. Tambah menangis. Sudah selesai peristiwa begitu aja, dia balik ketemu suaminya dan anaknya. Suaminya pegang anaknya. Sekarang saya mengerti mengapa Tuhan kasih engkau jadi istri saya. Untuk engkau memberikan kasih yang begitu besar. Baik juga untuk merawat saya dan anak-anak itu. Dia menangis. Apa yang saya kerjakan terlalu kecil. Apa yang saya kerjakan sederhana sekali. Tapi saya kaget, efeknya membuat orang bersyukur dan tersenyum bersukacita kepada Tuhan. Sangat luar biasa. Nah, itu jadi bahan ditulis. Besok dia serahkan ke dosennya. Dosennya baca, dia minta izin, boleh saya bacakan ceritamu ini? Dan ketika dia bacakan, sepertinya dosen itu ikut hadir dalam peristiwa.
dengan sepenuh perasaan dia membaca. Semua di kelas mereka menangis. Dan mendatangi ibu itu berkata, terima kasih. Kalau saya dapat kesempatan yang sama, saya akan melakukan seperti yang kamu lakukan. Lalu dia berkata, oh iya, saya hanya mau mengatakan, senyumlah dengan hatimu. Smile with your heart. Senyumlah dengan hati. Sebab ada senyum yang lain, yaitu senyum kecut tadi. Tapi kalau kau senyum dengan hatimu, menggerakkan orang lain, dan membuat hatimu diubah oleh Tuhan, dan membuat orang lain bersyukur, membuat orang lain bisa berterima kasih kepada Tuhan. Saya percaya saudara pernah melakukan ini untuk orang lain, yang menurut saudara itu pemberian yang sangat-sangat kecil, sederhana sekali, tapi saudara nggak pernah mikirkan akibatnya bagi orang lain itu sangat besar sekali. Mungkin saudara beri pakaian yang sudah lama nggak engkau pakai, itu sudah tidak berguna, tapi masih baik, hanya karena ukurannya sudah tambah sempit, sebab sekarang sudah mekar. Ketika engkau kasih pada orang lain itu bisa mendekat baju itu. Terima kasih sekali, engkau memberi saya baju ini yang nggak pernah saya pakai. Saudara, itu kehendak Allah, saudara. Sederhana bukan? Bukan sesuatu yang sulit. Oh, kehendak Allah itu harus begini, harus begitu. Tidak, simple. Yesus berkata, jikalau engkau melihat sesamamu lapar, engkau memberi mereka makan. Ketika haus, engkau memberi mereka minum. Ketika telanjang, engkau memberi mereka pakaian. Dan mengunjungi mereka, engkau melakukan kebutuhan. Just simple, sederhana. Tapi orang Kristen yang bikin rumit sendiri, supaya apa? Akhirnya nggak ngerjakan. Alasannya rumit. No, latih melakukan kehendak Allah itu sederhana. Bagi Yesus itu makanan. Bagi Yesus itu sesuatu yang penting. Seperti pentingnya makanan untuk jasmani, demikian pula pentingnya untuk makanan rohani saya. Saudara, karena itu omong kosong kalau orang mengatakan, aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan, tapi kita tidak melakukan kehendak Allah. Itu omong kosong. Mari kita buka Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 23. Kalau saudara bawa ballpoint atau saudara mempunyai alat tulis atau saudara mau ingat, silakan. Ini bagian sangat penting. Yohanes 14 ayat 23. Kita baca dengan keras, dengan pelan. 1, 2, 3. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Luar biasa. Jadi kenapa Allah tidak terasa ada dalam hidup? Seringkali kita tidak melakukan perintah Tuhan. Apa buktinya mengasihi Tuhan? Turuti perintahnya. Kalau kita melakukan kehendak Allah, menuruti firman-Nya, Allah mengasihi kita. Bapa mengasihi kita. Yesus dan Bapa tinggal di dalam kita. Jadi bagaimana Allah bisa tinggal dalam hati? Allah akan tinggal dalam hati orang yang melakukan, menuruti firman Tuhan. Sederhana sekali. Ayat firman Tuhan jelas dan clear sekali. Sangat jernih. Mari kita belajar melakukan kehendak Allah. Tidak sulit, bukan? Saudara bisa melihat orang lain prihatin, kita peka, bantu, buat sesuatu. Engkau membuat mereka berbahagia. Dan ketika engkau melihat berbahagia, melihat mereka senyum, paling tidak minimal ada 2 orang yang senyum. Siapa itu? Orang itu dan saudara. Senyum. Kalau saudara menikmati sesuatu hanya karena kita senyum, orang lain tidak. Tapi ketika engkau berbuat untuk orang lain senyum, saudara senyum. Bahkan senyum kita bisa lebih lebar, karena sudah bisa berhasil membuat orang senyum. Betul? Kalau nggak percaya, coba cek. Kalau saudara punya bayi kecil, dia jadi, ayo senyum, dia senyum, saudara senyum nggak?
Senang sekali kok bisa senyum dia ya. Luar biasa, membuat orang senyum zaman sekarang sulit. Betul? Sangat susah. Kalau saudara bisa membahagiakan orang lain, membuat orang senang, itu bagian kehendak Tuhan. Jangan buat musuh, saudara. Jangan membuat orang susah. Ketika kau bisa membuat orang lain sukacita, orang lain senang, itu kebahagiaannya. Tapi dunia ini sudah meleset. Justru isinya suka nyusahin orang, membuat orang mengalami tekanan-tekanan berat. Saya sangat yakin itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Allah membuat orang lain bersukacita. Ketika melihat orang lain bersukacita, hati kita pun bersukacita. Bapa datang kepada kita, mengasihi dan tinggal di dalam kita. Jadi saya kembali kepada topik kita. Mengapa Yesus mau melakukan itu? Bertekun dalam memikul salib. Bertekun memikul salib itu berapa lama? Jangan dihitung pada waktu Yesus suruh pikul keluar dari pengadilan di Romawi sampai ke Bukit Golgota. Itu pun masih dibantu sama Simon Kirene. Bukan itu maksudnya. Tekun memikul salib itu in every day, setiap hari. Bagaimana bisa tekun? Kalau dia mengerti kehendak Allah. Dia mengerti untuk apa dan mengapa Tuhan perintahkan. Hanya orang Kristen yang mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah, dialah akan bisa bertekun sampai pada akhir. Kedua, saudara, kata kunci yang kedua yang penting adalah tujuan. Tujuan hidup. Karena itu, saudara, kalau kita kembali di dalam kitab Ibrani, dia mengatakan ada banyak saksi yang melihat, yang memperhatikan kita. Dia ketika mengatakan ini, si penulis kitab Ibrani ini membayangkan itu seperti sebuah lomba. Lomba lari di mana penontonnya banyak sekali menyaksikan semuanya itu. Ternyata yang menyaksikan hidup saudara, catat baik-baik, yang memperhatikan hidup saudara, perilaku tiap hari, bukan hanya tetangga, bukan hanya anggota keluarga di rumah, tapi juga malaikat di surga. Ya berarti, ngapain kira-kira ini anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan itu kan? Itu saksinya banyak. Makanya kita pribadi mengatakan itu seperti awan, begitu banyak melihat semuanya, menyaksikan itu. Jadi penonton untuk apa yang kita kerjakan. Mirip seperti pelari yang ditonton oleh banyak orang. Saya mau tanya, kira-kira penonton, terutama penonton fanatik pendukung kita, maunya kita ketika lomba apa? Bener. Mana ada? Kalah ya, kalah. Boleh kalah. Ini penonton bodoh sekali, saudara. Tidak ada penonton suruh begitu. Saudara pasti diinginkan menang. Sehingga ketika gagal, tiba-tiba, waduh terjatuh. Waduh, semua percaya, kenapa gagal? Bangun. Bangun lagi, lari lagi. Itu yang diharapkan. Saya sangat percaya orang-orang di sekitar saudara, terutama malaikat di surga, menginginkan saudara berhasil. Tapi tetap ada penonton yang jahat juga. Kalah lu. Karena dia dukung yang lain ya saudara. Ada juga abaikan itu. Itu prosentasenya kecil. Semua berharap kita menang. Karena itu tujuan penting. Kalau orang tidak tahu tujuan, hidupnya akan kacau. Bagaimana dia mau tekun kalau tujuannya gak karu-karuan, saudara, kesana kemari? Bagaimana dia mau setia pikul salib itu kalau tujuannya gak ngerti? Bertanya, kenapa saya harus pikul? Kenapa seberat ini? Komplainnya banyak. Orang kalau nggak tahu tujuan hidup, komplainnya banyak. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang nggak tahu tujuan hidup, komplainnya banyak. Suruh pikul salib, aduh kenapa harus begini? Kenapa yang ini? Nggak yang lain, yang lebih ringan gitu loh. Itu kan ada kisah ilustrasi. Ada anak muda suruh pikul salib. Protes, terus komplain, terus lah ini kan nggak tahu tujuan hidup. Protes sama malaikat, kenapa sih? Ya udah sekarang kamu maunya apa? Oh ganti, oke. Udah kamu kasih saya salib. Dia kasih, sudah diterima oleh malaikat itu. Lalu dia dibawa masuk dalam satu ruangan. Wah, ada salib ukurannya beda-beda. Dari yang paling kecil buat kalung itu sampai yang besar.
Silahkan pilih mana yang kamu anggap cocok untuk dia. Mulai dia pilih-pilih. Nah, ini enak, ini kecil, bisa buat kalung, enteng, kurang dari 1 gram. Tapi untuk saya, malu lah masa segini bawanya. Gimana cara bawanya di sini? Yang bisa kasih rantai kan? Jadi kalung lah dia. Atau kalau mau kalungnya kecil ya pakai di kaki gitu kan, ada juga tuh. Saya paling gregetan kalau pakai kalung salib di kaki. Oh ya tega-teganya gitu. Pilih. Wah ini terlalu berat, itu segala macam. Akhirnya dia pilih, saya pilih ini aja. Oke, malaikat itu berkata, silakan angkat dan pikulah salib itu. Sebelum dia pergi, malaikatnya bilang, hanya satu yang saya mau katakan. Salib yang kamu pilih, yang kamu anggap cocok, yaitu salibmu tadi itu. Jadi artinya, Tuhan sudah siapkan sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kita. Tapi komplain saudara. Kenapa? Yaitu tidak ngerti tujuannya. Dan kalau kita belajar dari surat Paulus, mari kita lihat Filipi, saudara. Filipi pasal 1. Rasul Paulus berkata hal yang paling penting sekali, yaitu mulai dari ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan, bahwa dalam segala hal aku tidak akan beroleh malu. Tetapi seperti setia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun juga oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Itu tujuan hidupnya. Supaya hidup saya ini sepanjang hidup adalah Kristus dimuliakan melalui diri saya. Itu tujuan hidup. Boleh saya tanya, tujuan hidup saudara apa? Saudara-saudara, apa tujuan? Sukses, naik jabatan, semua hal yang di dalam dunia diinginkan. Apakah ada tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan? Wah, ada Pak, kalau saya kaya kan memuliakan Tuhan. Nah kalau tidak kaya, nah ini susah. Saudara kaya atau tidak kaya tetap memuliakan Tuhan. Gitu kan? Jangan hanya, kalau kaya kan saya bisa memuliakan Tuhan. Wah saudara, ini keliru. Nah terus kalau tidak kaya tidak memuliakan Tuhan. Kalau saya sehat kan memuliakan Tuhan. Nah kalau tidak sehat, tidak memuliakan Tuhan Pak. Dari mana saudara punya pendapat begitu? Sakit atau sehat, saudara tetap bisa memuliakan Tuhan. Amin. Ketika saudara sakit, tapi saudara bisa senyum, sukacita, minimal bikin susternya senang. Tuh. Ini pasiennya aneh, sakit tapi masih bisa sukacita. Itu sudah memuliakan Tuhan itu. Saudara sakit tapi sukacita, diperiksa dokter, nggak protes, dok, kenapa sih begini, kenapa sih begini? Janganlah, saya nggak mau. Loh, ini aneh lagi nih. Ini namanya pasien ngeyel dalam bahasa Jawa. Terus bantah nggak mau ikut. Saudara tidak memuliakan Tuhan. Sakit sehat sudah bisa memuliakan Tuhan. Kalau saudara sakit, lihat bed sebelah, ranjang sebelah, dia mungkin lebih sakit dari saudara. Saudara bisa datang, ayo saya doakan kamu. Sakit atau tidak sakit, kaya atau miskin, sukses atau gagal, harus memuliakan Tuhan. Nah ini yang kadang-kadang gak nempel saudara di dalam tujuan hidup kita. Paulus katakan, saya akan memuliakan Tuhan dalam hidup saya. Susah atau tenang atau senang di dalam hidup maupun sampai pada kematian pun, nama Kristus dimuliakan. Tapi saya pernah ketemu saudara. Saya hadir dalam satu, bukan upacara, persiapan untuk pemakaman, bukan orang Kristen. Saya sedih sekali. Sebelum berangkat jenazah diangkat, mereka sudah bilang, syukur dia mati cepat. Nah ini malah disyukur-syukurin. Karena apa? Orangnya jahat sekali. Terus ngomongin jelek. Saya sampai tanya, apa nggak ada baiknya? Ada Pak? Dikit. Aduh, ini matinya tidak memuliakan Tuhan. Tetapi kalau orang sungguh-sungguh engkau melayani Tuhan dari orang Kristen baik sampai mati pun,
Orang tetap berkata, puji Tuhan, luar biasa orang ini. Nah itu tujuan hidup. Tujuan hidup saudara jangan hal-hal duniawi, saudara. Rasul Paulus bilang Roma 12 ayat 1-2, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Maksudnya jangan menjadi serupa dengan gaya hidup, itu bahasa Inggris mengatakan style of life dari dunia ini. Jangan ikut gaya mereka. Engkau harus menjadi berbeda karena punya prinsip cara pandang yang berbeda dengan orang-orang di dalam dunia. Orang dunia ini melihat kegagalan, sakit penyakit, penderitaan, semua kutukan Tuhan dan negatif. Tapi orang Kristen punya cara pandang berbeda. Itu pengalaman hidup yang mengajar saya untuk tahu bersyukur dan memuliakan Tuhan. Itu tujuan hidup. Straight, dia terus keras dengan hal itu. Karena itulah dia bertekun, saudara. Karena dia tahu tujuannya. Untuk apa saya pikul salib ini? Untuk apa saya lakukan semua ini? Maka saudara-saudara, doa Yesus di dalam Taman Getsemani, kita kembali merenungkan itu, mengingat persiapan kita untuk Paskah dan kematian Kristus pada Jumat Agung. Doa Yesus tentang satu poin. Apa itu? Jikalau boleh, cawan ini lalu dari saya. Tetapi kalau tujuannya saya harus tetap minum cawan itu yang kau kehendaki, jadilah kehendak, bukan keinginan. Yesus tahu apa kehendak Allah. Yesus tahu tujuan hidupnya. Maka dia menjalani dengan penuh sukacita. Saya sangat yakin ketika Yesus pikul salib, bahkan sampai disalibkan, tidak pernah ada komplain sama saya. Karena dia tahu kemenangannya diawali di Taman Getsemani. That is the moment of win. Saat kemenangan yang paling besar ada pada Taman Getsemani. Dia berhadapan langsung dengan Bapa di surga dan kehendak. Saudara, karena itu pikir baik-baik, refleksi lagi, coba cek diri saudara. Tujuan hidup saya apa sih? Nilai-nilai sukses saya itu apa sih? Saya itu tujuan di dunia itu apa sih? Kalau saudara hanya kejar hal-hal dunia ini dan kesenangan, akan menderita. Saya ajak saudara pikir sebentar. Saudara-saudara kita orang Buddha mengatakan, hidupmu tidak akan menderita kalau kamu tidak punya keinginan. Karena keinginan itulah yang membuat manusia menderita. Betul? Benar, saudara. Ya gara-gara saudara susah, kecewa, segala macam, karena saudara mengalami mempunyai keinginan, tapi keinginannya nggak tercapai. Tapi pertanyaannya, lah manusia nggak boleh punya keinginan. Oh, Buddha bisa pada waktu semedi begitu, ya berapa jam, berapa hari. Setelah itu selesai, keinginan muncul lagi. Karena itu manusiawi, saudara. Maka saya menambahkan satu hal. Alkitab mengatakan, janganlah engkau mencintai dunia dan segala keinginan. Jadi persoalannya kalau mencintai keinginan itu, saudara nggak rela kalau keinginan itu nggak terpenuhi. Akan kecewa berat. Tapi kalau saudara punya keinginan tapi tidak mencintainya, waduh, nggak tercapai. Kecewa pasti. Tapi karena sudah tidak mencintai, ya nggak apa-apa. Sekarang nggak bisa dapat, tapi lain kali. Tapi kalau sudah mencintai keinginan itu, saudara berusaha untuk bisa dapat. Kalau nggak dapat, kecewanya berat. Nah, banyak sekali orang Kristen itu mencintai keinginannya. Dan ketika berdoa sama Tuhan, oh betapa sangat-sangat mencintai keinginannya, bukan kehendak Tuhan. Sehingga ketika doanya seperti nggak terjawab, keinginannya nggak tercapai, kecewa. Itu orang Kristen. Cintanya pada keinginan, bukan pada tujuan hidup, bukan pada Allah, tapi pada keinginan itu sendiri. Sehingga hidup kita ini selalu dikuasai oleh keinginan-keinginan kita dan mencintai keinginan. Saudara, jangan mencintai keinginan. Itu musuh besar bagi orang Kristen. Tapi Yesus tahu tujuan hidup saya.
Paulus tahu tujuan hidupnya, maka dia tekun terus setia sampai pada garis akhir. Kenapa? Dia mengerti tujuan saya. Saya tidak akan digeser oleh yang lain. Yang terakhir, bagaimana bisa bertekun? Kata kunci yang ketiga adalah tantangan atau hambatan. Aneh, ya. Justru bisa bertekun itu kalau ada tantangan, kalau ada hambatan. Itu membuat saudara kita bisa struggle, bisa berjuang luar biasa. Kenapa? Bisa tekun, sebab ada tantangan. Dan saudara akan hidup. Saya kasih contoh, saudara. Saya punya teman itu tinggal di Kelapa Gading. Dulu saya pernah nginap di rumahnya. Pada waktu di teras lantai 2 itu, saudara, saya diajak dia lihat kolam di bawah. Dia bilang, kamu lihat ikan itu? Oh ya, saya lihat. Itu saya tahu yang ikan-ikan itu ikan sehat. Yang sana yang mojok itu diem aja itu di pojokan, itu ikan sakit. Loh, kok tahu dari mana? Yang sehat itu di sini sudah ada air mengalir begitu, muncrat kuat sekali. Ikan itu justru mendekat terus. Dia tahu dia pasti akan kalah. Mundur sedikit, maju lagi. Mundur sedikit, maju lagi di sekitar pancuran itu. Tapi ada ikan-ikan juga yang mojok di sana. Tidak pernah mau maju ke sana, diem. Nah, itu ikan sakit kan. Saya mikir-mikir waktu itu, saudara. Jawaban atau informasi dia benar. Orang yang hidup berani melawan kesulitan. Bertekun lagi. Saat nggak kuat, mundur sedikit, maju lagi. Begitu nggak kuat, mundur lagi sedikit, maju lagi. Yang sakit, pilih diem, nyaman, terus mati. Makanya kalau sudah nyaman terus, nggak ada tantangan, mati itu, saudara. Yang mati rohaninya dulu. Setelah itu kejiwaannya dan akhirnya badannya mati. Saudara, itu bahaya sekali. Maka kenapa bisa tekun? Kalau ada tantangan. Ada tantangan, ada struggle, ada perjuangan, makin hidup, saudara. Ayo, saya mau terus. Tapi jujur, saudara, kita ini masih manusiawi, kita masih hidup dalam kedagingan. Kita lebih cari nyaman daripada cari kesulitan. Betul? Enak itu, nyaman, tenang, diam, adem lagi. Ngantuk pasti. Apalagi makan kenyang. Wah sudah, itu tinggal dibunuh aja. Tapi saudara, kalau kita melihat ada sesuatu menjadi tantangan, kita maju, kita melawan, dan berkata saya mau menang. Dan dia hidup. Maka saya mengatakan, saudara, tantangan itu membuat kita makin teguh, makin terus berusaha, makin terus maju, membuat kita akan setia sampai pada akhir. Tapi harus berjaga-jaga. Mari saya ajak kita lihat surat 1 Petrus. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Saudara, Petrus ingatkan, sadar, jaga-jaga. Kenapa? Karena saya tadi katakan yang mengawasi, nonton, melihat kita semua banyak. Tapi yang nonton, yang lihat ada juga oknum yang lain, iblis. Kalau sana bilang, ayo maju, bangkit lagi, menang. Iblis bilang, kalah, lu mati. Gitu. Nah itu si iblis. Dia juga melihat terus. Jadi ada dua kekuatan besar mengamati kita. Petrus bilang, jaga-jaga. Sadar, dia mau telan. Nah sadar iblis, godaannya, tantangannya itu apa? Mari kita lihat ayat 7-nya. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dia yang memelihara. Jadi musuh besar kita khawatir. Itu sebabnya Yesus pada waktu khotbah di atas bukit mengingatkan panjang lebar bicara soal apa?
jangan kamu khawatir. Oh, manusia ini dimanapun, di seluruh muka bumi, penuh dengan kekhawatiran. Dan kekhawatiran ini membuat analisa. Oh, nanti akan begini, kemungkinan bisa begini. Politik mulai main karena khawatir. Kekhawatiran juga bisa melemahkan kita, menghancur leburkan kita, sehingga kita nggak berdaya apa. Selalu khawatir, mau melangkah khawatir, membuat kita tidak berani ambil keputusan. Dan Petrus ingatkan, hati-hati. Kekhawatiran itulah sumber melemahkan kita dan menjatuhkan kita. Karena khawatir kita ambil jalan pintas. Karena khawatir membuat kita tertekan. Karena khawatir kita tidak berani melangkah. Dan karena khawatir hidup kita sedih. Tiap hari susah. Maka saya undang sekarang ini, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan kalah dengan kekhawatiran. Karena Tuhan Allah memelihara. Lawan itu dengan iman. Mari kita baca ayat 9. Lawanlah dia, lawanlah si iblis yang seperti singa mengaum itu dengan apa? Dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia juga menanggung penderitaan yang sama. Lawan dengan iman. Kita punya iman kepada Tuhan. Kalau kita punya iman, kita bisa teguh menghadapi kekhawatiran. Kita berjaga-jaga, saudara tahan, dapat bertekun sampai akhir. Kita tahu tujuannya dan kita mengerti apa kehendak Allah buat kita. Itu membuat kita tekun, saudara. Sekali lagi, ketekunan akan terjadi ketika sudah tahu apa kehendak Allah atas hidup saudara. Apa yang sudah harus kerjakan, apa yang harus kita lakukan, melakukan kehendak Dia. Dan tahu tujuan hidup saya itu apa. Kalau sudah tahu tujuannya, saudara, semuanya akan jadi cepat. Saya kuliah dulu, saudara, cepat. Bersama dengan 15 teman saya, kami selesai kuliah. Kenapa? Setiap kali saya kuliah, selalu saya pikir, saya kuliah untuk ini, maka saya harus cepat selesai. Karena itu terus saya kembangkan itu, menyebabkan saya tidak mau belajar dengan main-main. Karena saya tujuannya, saya tahu tujuan hidup, saya tahu tujuan saya kuliah mau. Tiap kali itu saya kembangkan, saudara. Saya melayani, saya nggak mau tanpa tujuan. Saya tanya dulu di mana tempat pelayanan itu, untuk apa saya dipanggil, bagaimana saya harus bertugas. Kalau saya sudah ngerti, saya kembangkan. Jadi tujuan saya melayani di sini untuk ini. Itu membuat terus-menerus saya fokus. Tidak nyimpang ke kiri ke kanan. Karena saya mengerti tujuan. Tapi saya harus berjaga-jaga. Sebab ada banyak orang di sekitar yang ini yang bisa selalu jatuhkan dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul. Saudara, saya undang sore ini, jangan khawatir. Tahu apa tujuan hidup saudara. Mengerti apa kehendak Tuhan yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Saudara akan bertekun pikul salib saudara. Saudara tidak diminta pikul salib Yesus. Kau tidak akan kuat. Tapi pikul salibnya masing-masing. Tantangannya masing-masing yang Allah berikan kepada kita. Itu pas untuk kita. Tuhan akan menolong kita untuk bertekun. Memikul salib. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau Tuhan yang hidup. Dan Engkau memanggil kami, bahkan menteladankan kepada kami bagaimana Engkau bertekun memikul salib itu sampai pada akhir. Sehingga kehendak Allah terwujud, apa yang Engkau inginkan terjadi. Karena itulah kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu terus menyertai kami. Kasih sayang-Mu Tuhan melingkupi hidup kami. Sehingga rohani kami tidak kosong, tapi diberikan makanan ketika kami melakukan kehendak-Mu. Hati kami akan dipenuhi sukacita. Hati kami akan dipenuhi kebahagiaan. Hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Karena kehendak-Mu jadi bagian dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa, terpujilah nama. Kerjakanlah selanjutnya dalam hidup kami, dan tiap-tiap hari kami menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa.